Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini di depan kita ada motor Tiger dan kondisinya mesinnya didorong, dalam artian tidak nyala. Nah, dikarenakan apa? Katanya mesinnya kasar, jadi tidak berani menyalakan. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira dari apanya, Lek? Nah, sekarang kita bongkar saja atau kita nyalakan dulu, Lek, sebelum kita lakukan pembongkaran. Nah, oke, sebelum kita lakukan pembongkaran, Lemono berdoa selalu, mudah-mudahan kita selalu diberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, dan sekarang kita akan menyalakan dari mesinnya. Itu bagaimana kondisi mesinnya ya, sebelum kita lakukan pembongkaran. Seperti biasa, Le, kita nyalakan dulu sebelum kita lakukan pembongkaran. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, Le, karena mesin ini sangat kasar pol, jadi Lemono tidak berani ngegas dan langsung saja kita buka apa nih kira-kira ya. Kita bongkar saja langsung karena suaranya itu terjadi kasar pol, kemelatak. Nah, sekarang langsung saja kita bongkar di bagian kamprat ya, karena suaranya mirip setang seher. Suaranya mirip-mirip setang seher. Apakah mungkin dari kamprate? Nah, sekarang kita buka dulu dari kamprate. Oke, karena suaranya sangat kasar, maka kita akan menuju ke bagian kamprat dulu ya, karena suaranya mirip setang ya, mirip setang seker. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuka dari tutup noken ya. Tutup noken ini untuk standar ya, untuk Tiger sendiri itu T8 ya, menggunakan kunci T8. Nah, kita buka dulu. Kita lihat dulu dari sini, kira-kira kamprate loncat iki. Nah, oke, nah bisa kita lihat dari suara kencengnya tadi ya, dari suaranya yang kenceng ngoklok tadi dari kamprate ya, dari kamprate ini. Nah, kenapa Lemono nggak berani blayer, cuman tak nyalain tok. Dan sekarang iki kendu banget iki, Lek. Walah sen. Oke, dan sekarang kita langsung saja melepas dari setute ya. Jangan lupa kita topik dulu. Nah, kita topik dulu. Kita akan nyetut dari kamprate ini ya, mudah-mudahan masih bisa
disetut ini karena sudah banyak banget ya Lek. Nah sudah segitu banyak ya, terus ngelendong pol. Nah ngelendong pol segitu Lek ya, lah kira kita. Nah di sini sudah terjadi ngelendong banget kamprate ya, sudah terjadi molor banget. Nah sekarang kita cek saja. Kita cek saja dari kamprate. Nah kamprate seperti ini Lek. Nah ini senemen banget Lek ini ya, belon tuh sampai kayak gitu. Oke sekarang kita akan melepas dari double starter ya. Kita lepaskan dulu dari double starter dan tutup magnet. Kita lepaskan dulu. Oke dan kemudian kita siapkan kunci T10 kunci ring 10-an untuk membuka dari dinamone ya. Sekarang kita bergeser ke bagian dinamone. Nah ini menggunakan baut 10-an ya. Nah di bagian sini menggunakan baut 10-an. Kita lepaskan dulu dari baut 10-an ya. Kita lepaskan dulu dan sekarang kita berpindah kembali karena kita akan membongkar di bagian kiri. Nah kita pindah ke bagian sini ya. Nah sekarang kita menggunakan kunci T. Nah kita dorong bagian sini ya, kita getok. Nah oke dan selanjutnya kita lepaskan. Saya mau lepas karbonnya aku lele ya, mana lupa. Jadi kita lepaskan di bagian kabelnya saja. Kita lepas bagian kabel. Ini harusnya ngelepas karbu ya. Harusnya mencopot dari karburatore. Tapi di sini Lemono mengusahakan Lemono lepas di bagian dinamonya saja ya. Kita lepaskan bagian dinamone saja. Oke sudah terlepas dari dinamone. Nah apabila tidak bisa dilepas dari baut ini, itu terpaksa melepas karburatornya. Nah sekarang kita berpindah akan melepas kunci L ya. Nah kita lepaskan dari kunci L nya. Sekarang kita lepas dari kunci ini ya. Nah kita lepaskan dari kunci L ya. Bentar. Kita lepaskan dulu.
ini menggunakan L5 atau seperti di baut karburator ya, buat kunci L karburator di motor Yamaha. Jadi seperti itu ukurannya kunci L ya. Nah, menggunakan L5. Kita buka saja. Oke. Dan sekarang kita tarik. Nah, di sini sudah terlalu panjang banget untuk melare ya si kampret ini sendiri. Wih, segitu banyak. Oke, dan di sini kita akan melakukan penggantian dari kampretnya ya, karena untuk setut ini sudah terlalu panjang pol, dan yang keduanya kampretnya ini sudah terlalu melar. Nah, sehingga kalau disetut lagi nanti akan si rantai bagian depan sini akan ketemu rantai di bagian belakang sini. Jadi gini, gandeng di sini. Posisinya biasanya di bagian dalam sini ya, lurusnya ini. Biasanya nanti akan terjadi mentok. Nah, sekarang kita lepaskan saja dari bae karena kita akan mengganti dari kamprate. Nah, caranya biar nggak ngetap oli sudah banyak sekali di video Lemono ya. Kita miringkan saja motornya ke bagian kanan ya. Kita miringkan ke bagian kanan. Seperti Bu. Nah, kemudian kita kasih ganjel di bagian sini. Nah, ini fungsinya untuk supaya kita membongkar tanpa ngetap oli. Nah, itu sudah ada videonya juga di video Lemono ya, sudah Lemono videokan juga di bagian ini. Nah, sekarang kita akan melepas dari kunci T8. Ini misalnya mau ngalir ataupun dia itu olinya keluar, itu cuma sedikit ler gitu tok ya, sedikit banget. Itu kalau misalnya dia itu mau netes oli nih. Nah, oke, sekarang kita lepas dari bautnya. Oke, dan sekarang kita ke bagian baut bak mesinnya ya, ke bagian baut bak mesinnya ya. Kita lepaskan dulu dari kabel netral ya. Nah, ini caranya ditekan kemudian ditarik kabel ya. Nah, ditekan ke dalam. Nah, kemudian jangan lupa baut di sini karena ini masih standar ya, untuk mesinnya pun masih standar banget, jadi masih utuh ya. Nah, kita lepaskan juga di bagian sini. Nah, pengunci kabel kita lepaskan dulu. Oke, kendorinya wes cukup. Nah, kemudian kita cabut dari soketnya karena kita akan menarik dari baknya ya. Ini ditarik boleh, kalau misalnya nggak soketan ditinggal di atas ini juga boleh ya. Untuk penggunaan impact ini itu dikendorin dulu bautnya, baru kita akan menggunakan impact ya, karena takutnya kalau baut awalnya itu kenceng nanti akan menyebabkan si bautnya menjadi patah. Nah, oke, motor ini masih benar-benar standar. Nah, oke, dan sekarang kita akan melepas dari magnetnya. Oke, kemudian kita tracker dari magnetnya ya, kita tracker dulu magnetnya.
Ada baut. Ada baut. Ada baut. Ada baut. Sekarang kita akan membuka dari magnetnya ya. Kita akan membuka. Nah, caranya untuk melepas magnet ini, dikarenakan ini masih standar. Ingat, di video-video Lemono kalau apabila masih standar semua itu biasanya pabrikannya itu kenceng semua ya, Lek. Jadi kita melepas cara ngetrek seperti ini ya. Cara ngetreknya seperti ini. Nah, kita pentokin dulu dari masuknya baut ini ya, dari masuknya tracker ini ya. Kita pentokin dulu. Sebentar. Kalau sudah mentok, yang kita getok adalah arahnya ya ke sini ya, seperti nyopot magnet manual ya. Caranya kita getok ke arah askruk. Oke, kalau sudah kita getok, kita putar kembali. Nah, di situ biasanya mau longgar ataupun si magnet ini lepasnya mau enteng. Jadi seperti itu ya, Lek ya. Nah, sudah terlepas dari magnetnya. Karena apabila kita langsung memutar dari dratnya ini, kebanyakan kalau misalnya di bagian as ini itu masih seret ataupun dia itu masih orinya belum pernah dibongkar-bongkar, itu biasanya yang dol itu malah bagian sini ya, bagian trackernya ini atau bagian magnetnya dol. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan melanjutkan untuk melepas dari kampratnya ya. Oke, sekarang kita lepaskan saja. Nah, ini yang Lemono maksudkan bahwa ini nanti apabila setut itu terus dikencengin, dipaksa setut ini dipanjangin, maka berakibat seperti ini. Nah, ini yang Lemono maksud ya, yang Lemono sebutkan di video depan tadi ya. Saya sebentar. Nah, di sini kalau kita setut dari atas ini ya, kita setut di bagian setutnya sini. Di bagian setutnya sini kita paksa, kita kencengke, maka akan yang terjadi adalah di bagian dalam. Sebentar. Mudah-mudahan kelihatan ya, Lek. Nah, di bagian dalam sini maka akan berakibat seperti ini, Lek. Si kamprat ini akan ketemu kamprat. Nah, di bagian sini kamprat akan ketemu kamprat, sehingga mengakibatkan, nah ini seperti ini, Lek. Nanti prosesnya seperti ini, nanti mengakibatkan si kamprat ini akan mudah sekali loncat. Loncat bukan karena setutnya kurang kencang, tetapi loncatnya karena kamprat ketemu kamprat. Jadi bergesekan seperti ini dan mengakibatkan perputarannya tidak normal ya, sehingga menjadi loncat. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita akan melepas dari kampratnya ya. Di bagian atas ini ada kunci T10-an. Sekarang kita topke dulu. Kita putar menggunakan magnetnya. Oke, kalau sudah bola lagi ya menggo samene ya, Lek. Sudah terjadi pergeseran. Nah, sekarang kita lepaskan saja menggunakan impact ya. Menggunakan impact. Nah, yang bagian bawah kita tahan menggunakan magnet, bagian atas kita lepaskan ya. Oke. Nah, aman toh, karena ini ya, apabila tidak ada setutnya seperti ini, usahakan saat memutar baut ini posisikan mentok dulu ya. Mentok ke arah kiri dulu baru diputar ya, baru diputar bautnya.
supaya nanti tidak terjadi loncat. Kalau ini ada pergeseran kurang lebih 1 2 3 gigi ya, sudah terjadi geser 3 gigi. Makanya Lemono tadi tidak berani ngegas ya, ngegas sama sekali, cuman Lemono nyalakan saja. Nah, sekarang kita buka saja. Oke, kita cabut magnetnya. Di bagian bawah sini untuk neodyk itu ada T10-an. Kita lepaskan dulu. Nah, kemudian kita tarik ya ke bawah. Set. Nah, seperti ini. Wah, ini olinya juga habis loh ini. Ini olinya habis ya. Nah, di sini terjadi olinya itu habis. Nah, ini harusnya kalau standar 2 diturunkan seperti ini, maka dia itu akan terjadi tumpah lewat sini. Nah, dikarenakan ini di bagian dalam sini nggak ada oli sama sekali loh, kering loh. Ini kalau ditam nggak ada isinya ini olinya ya. Ini nanti ngebul apa nggak tahu kalau diisi oli ya. Nanti saja kita nyalakan, kita akan memproses dari kamprate dulu ya. Oke, sekarang kamprat sudah kita belikan ya, dan sekarang kita akan mengganti dari kamprate. Nah, oke, tadi itu geser sampai 3 gigi ya Le. Wah, dan ini nanti mudah-mudahan kalau sudah posisi top itu nggak ada masalah ya Le. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu Le? Karena awalnya geser, jadi seperti itu ya. Awalnya sudah terjadi geser. Nah, caranya kita masukkan dari atas. Nah, kemudian kita masukkan. Sekarang supaya benar-benar jadi posisi top, maka yang kita lakukan adalah menggunakan magnet kita tancap ke ya, kita tancap ke seperti ini, dan angkatnya kita posisikan pada tempatnya ya. Angkatnya kita posisikan pada tempatnya. Nah, oke, top ini kita posisikan ya, top ini kita posisikan pada titik ini ya, itu maka akan top, posisi piston di atas. Nah, oke, dan kemudian bagian noken as ini kita goyang ke seperti ini. Nah, kalau enteng seperti ini tandanya adalah dia itu sudah posisi klep menutup semua. Nah, itu yang Lemono maksudkan dengan top. Oke, sekarang kita pasang dulu dari baut gigi sentrik atas kita pasang dari gigi sentrik atas. Nah, oke, nah sekarang kita cari posisi tope ya. Nah, oke, ini posisi top seperti ini. Dan kemudian langkah selanjutnya, karena dari tekanan timing belum kita pasang, jadi kita tekan manual saja, plug. Nah, kemudian sambil kita putar-putar kita cari posisi tope ya. Nah, oke, kalau sudah posisi top kan kamprat sudah kondisi kenceng dah ini. Nah, kondisi kenceng seperti ini. Yang bagian magnet sini kita cari posisi top ya, saya sebentar. Di bagian magnet sini, nah, oke, bisa kelihatan ya Le. Di sini adalah posisi top ya, garis top. Nah, kita luruskan dengan titik ini ya. Kalau sudah benar-benar posisi lurus, maka kita harus mengintip ke bagian atasnya. Nah, oke, nah untuk topnya ini dengan ini ya, garis ini dengan sini boleh, baut juga boleh ya. Ini kalau sudah lurus tapi nggak bisa lurus banget nggak apa-apa ya, karena ini menggunakan masih dengan noken standar. Karena pada umumnya untuk kupu-kupu itu agak susah untuk benar-benar tengah ya, ada tetapi tidak semua, masih jarang lah dalam artian seperti itu. Karena apabila terjadi melar sedikit, maka ini akan tetap bergeser untuk tipe keteng kupu-kupu ini. Nah, itulah alasannya kenapa
banyak sekali yang diganti dengan menggunakan kampret tipe rantai. Jadi seperti itu Le ya. Nah sekarang kita lanjut ke pasang bautnya. Nah kita kunci saja Le ya, kita pasang saja seperti ini. Nah kemudian kalau sudah terpasang belum kenceng seperti ini, kita pasang di bagian ya, di bagian setutnya ya. Kita bersihkan dulu di bagian setut ini. Kita akan melakukan pembersihan dulu di bagian setutnya ini ya. Kita bersihkan dulu dan juga di bagian ininya ya, di bagian setutnya sendiri ya. Kita bersihkan dulu. Oke sekarang kita bersihkan dulu. Nah ini pasti ada pertanyaan, itu kalau misalnya packing yang besi itu gak dipasang bagaimana Le? Nah karena di sini kan standarnya ada packing besi ya Le. Nah kalau mono itu kadang tak pasang kadang enggak Le, enggak masalah ya. Tidak masalah. Apakah tidak terjadi bocor Le? Tidak, kalau kita pengelemannya kenceng maka tidak akan terjadi bocor. Jadi seperti itu Le ya. Nah sebentar kita bersihkan dulu. Oke kita bersihkan seperti ini ya. Usahakan sampai benar-benar bersih, karena kalau tidak bersih nanti mengakibatkan apabila langsung kita lem dan kita pasang terjadi bocor ataupun rembes ya. Ini usahakan benar-benar bersih. Kita amplas saja bagian yang ini ya. Ingat pengamplasan itu Lemono sering mengingatkan jangan ditekan ya, jangan terlalu ditekan. Itu di kambang Le istilahnya, itu kalau bahasa Jawanya dia itu hanya disentuh saja dan digesekkan saja, jangan terlalu ditekan dengan menggunakan jari. Karena itu nanti kalau terbiasa dan itu berada pada crankcase, pembersihan crankcase seperti ini, maka yang terjadi itu nanti crankcase akan menjadi, dia itu tidak datar lagi, mengakibatkan dia itu agak ada lukanya di bagian sini, dan nanti apabila lama dibiarkan akan terjadi rembes. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita bersihkan juga di bagian crankcase ini ya. Nah kita bersihkan dulu. Nah fungsinya pembersihan ini supaya nanti dia yang pertama posisinya rata, oke, dan yang keduanya dia itu waktu ditekan lem ataupun waktu kita melakukan pembautan dia benar-benar rapat. Jadi seperti itu Le ya. Oke kalau sudah benar-benar bersih maka kita akan coba memasangnya ya. Kita pasang seperti ini. Nah kayak ini kan terlalu banyak ya, ini kan tekannya terlalu banyak. Apabila dipaksakan maka tidak akan sampai, rantai keteng akan menyebabkan putus ya, karena ini tidak otomatis ini menggunakan baut. Nah sekarang langkah selanjutnya kita akan nyetel dari si baut ini sendiri ya, kita setel. Nah oke sekarang kita lepaskan. Nah di sini bisa kita perhatikan baut di dalam sana murnya seperti ini tidak ada ya, dikarenakan ya, saya sebentar, ini akan berbahaya ya, ini akan berbahaya karena Lemono pernah lepas di jalan kalau kondisi natanya seperti ini ya. Saya sebentar, kita lepas dulu. Oke sudah posisi terlepas. Nah Lemono akan menjelaskan sedikit saja di bagian ini ya Le ya. Apabila kita membuat tipe baut seperti ini,
Di dalamnya sini ya, sebelum kita pasang murnya ini, maka kita memberi dari mur ini. Nah, Lek, kan itu di bagian sini sudah ada dratnya, Lek. Iya, betul, di sini drat, di sini tapi babet, Lek, ya. Dikarenakan cc-nya ini dia itu cc tiger, kecuali kalau motor bebek, Lek. Motor bebek dengan cc standar ya, seperti Supra itu seperti Karisma apa bagaimana itu masih aman, Lek, apabila hanya mengandalkan dari si drat di bagian sini ya. Tetapi kalau untuk gel-gel apalagi tipe setrukan itu usahakan ada bautnya sini ya, karena Lemono tak beri satu pernah copot ya, pernah copot. Jadi seperti itu, sampai bunyi seperti mesin ini ya, cak 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 cak. Tapi Lemono kan tahu itu setutnya yang kendor, jadi nggak sampai klepnya itu terjadi bengkok. Jadi antisipasinya seperti itu, Lek. Nah, oke. Sekarang kalau sudah posisi terpasang seperti ini, maka yang kita lakukan adalah kita akan memberi lem ya, memberi lem di bagian ujung sini ya, untuk memasukkan ke bagian sana, Lek. Nah, kalau tidak diberi lem, biasanya itu akan terjadi rembes sedikit demi sedikit lewat bautnya ini ya. Nah, jadi seperti itu. Ini difungsikan supaya dia itu benar-benar rapat. Nah, jadi seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan ya, kita masukkan seperti ini. Ini berkesan sepele ya, Lek. Ini berkesan sepele, tetapi kalau teman-teman jarang memperhatikan bagian ini, nanti teman-teman akan pusing ya, nyari kok rembes terus. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, dan sekarang kita akan mengukur dari dalamnya si keteng ini, dalamnya seperti ini. Nah, oke, masih kurang sedikit lagi ya, kurang sedikit lagi. Kita kencengke lagi ya. Mudah-mudahan bautnya ini nyampe ya, yang bagian dratnya tadi nyampe. Oke, dan sekarang kita pasang kembali. Oke, sudah cukup ya, Lek. Ini segini ya, segini sudah cukup. Ini nanti ditekan baut celek sudah terjadi rapat ya. Oke, dan sekarang kita akan melanjutkan ke pemasangannya. Oke, Lek, sekarang kan sudah jadi. Nah, di sini ada ring ya, harus kan ada ring ya, karena supaya lebih rapat lagi. Oke. Dan kemudian langkah selanjutnya kita beri lem kembali di bagian sini ya, di bagian sini. Di bagian sini. Sebentar, di bagian luarnya sini kita beri lem. Nah, oke, dan kemudian kita ratakan ya, kita ratakan seperti ini. Nah, kita ratakan muter. Kalau sudah rapat baru kita kencengke. Nah, di sini supaya tidak itu saat dikencengin murnya ini supaya tidak bergerak masuk, maka kita membutuhkan dua kunci, yaitu 10-an ya. 10-an bagian penahan sini. Nah, ditahan di sini, oke ya, ditahan seperti ini. Kemudian yang sebelah sini juga. Nah, apabila tidak ditahan nanti ikut muter ke kanan ya, ikut muter ke kanan dan mengakibatkan si baut setutnya ini akan lebih panjang dan mengakibatkan lebih nonjok ke bagian dalam kamrat. Nah, mengakibatkan kamrat nanti berefek ke kencengan. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita kencengke saja. Kita kencengke seperti ini. Nah, kalau sudah benar-benar kenceng, maka yang kita lakukan adalah memasang dari kamprate. Oke. Nah, karena di sini adalah tempat dinamo untuk double starter ini kan berarti nabrak. Nah, caranya kita potong saja. Kita potong rata ya, kita potong rata seperti ini. Nanti kita bikin juga dengan obeng min seperti ini ya. Kita potong dulu.
Oke, sekarang kita coba. Nah, kita coba karena kita sudah potong dan sudah kita custom. Nah, maka kita akan mencoba seperti ini ya. Kita coba dari double E seperti ini, kita tumpang ke saja, jangan nggak perlu dibaut. Nah, oke, berarti tandanya aman. Nah, kalau sudah aman maka kita lanjutkan untuk pemasangan ke bagian sini ya, ke bagian ke mesin ini ya. Kita beri lem di bagian sini. Bentar. Oke, di bagian ujung L ini, nah kita baut sampai kita beri lem seperti ini sedikit saja. Nah, kemudian kita masuk ke slop. Oke. Nah, kemudian baru kita masukkan satunya. Nah, oke. Di sini panjang bautnya segitu karena banyak sekali yang dol ya, banyak sekali yang terjadi dol di bagian ini ya. Banyak sekali yang terjadi dol karena terlalu panjang bautnya ya. Saya tak beri lem bagian sini dulu, nanti kita pasang ya. Kita beri lem dulu. Nah, kalau sudah lem merata di bagian yang mau kita pasang ini, maka kita langsung saja pasang. Nah, jadi seperti ini. Dan kemudian kita langsung kencengke saja ya. Kita kencengke seperti ini. Nah, kita kencengke saja. Dan kita menggunakan kunci 8. Kalau punyanya L5 yang model bengkok itu, yang dijual di toko-toko itu, kencengnya secukupnya saja ya Nah, kalau ini sudah kenceng. Ini ngencenginya kenceng tapi tidak boleh terlalu kenceng, karena kalau terlalu kenceng nanti bisa dol. Jadi seperti itu, tangan satu saja cukup. Oke, wes kenceng. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke pemasangan di bagian bawah dulu ya. Nah, kita lepas dari magnetnya. Oke. Nah, di bagian sini ya, di bagian sini ada bautnya ya, di bagian bawah sini. Nah, di beberapa video Lemono untuk pemasangan kamprat series itu nggak pernah Lemono pasang di bagian bawah sini ya. Karena ini menggunakan Neotek, ini sangat penting dan harus dipasang karena rawan loncat kalau untuk tipe crankcase untuk tipe kamprat Neotek. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita kencengke dari kunci 10-an ya. Ini menggunakan T saja ya. Karena kalau belum terbiasa menggunakan kunci impact nanti bisa ambrol ya, kalau impactnya tidak ada ukurannya. Oke, sudah cukup. Dan sekarang kita kencengke di bagian atas ya. Kita kencengke di bagian atas dulu sini. 10-an baut 10-an 2 ini dengan ini ya, nggak kelihatan. Kita kencengke manual saja. Kita kencengi bagian ini, maka yang bawah apabila susah menahan, ini taruh saja magnet di bagian sini ya, karena kalau dikencengin muter. Tetapi kalau sudah terbiasa, magnet tidak perlu dipasang, tetapi yang bagian atas ini kunci T nya kita getok ujungnya sini saja sudah mau kenceng. Tapi kalau belum terbiasa caranya seperti ini ya. Sebentar. Kalau belum terbiasa caranya adalah yang satu megang magnet ya, satu megang magnet, yang atas ngencengin.
Oke, dan sudah selesai. Nah, apakah itu kenceng, Lek? Cara pengencengan manual di video-video Lek Mono sudah banyak sekali ya, Lek ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pemasangan magnete. Oke, Lek, sekarang kita akan memasang dari magnetnya ya. Kita akan memasang dari magnetnya di sini. Untuk bagian asgeruk ada ring ya, ring yang seperti ini sudah banyak sekali di video-video Lek Mono ya. Nah, ring. Kemudian habis ring itu ada gigi one way ya, ada gigi one way. Nah, ini gigi one way seperti ini. Saya lapis dhisik. Ini olinya harus ngetap ya. Ini karena dalamnya kotor banget pastinya ya. Oke, dan kemudian kita pasang dari magnetnya. Magnet kita bersihkan dalemannya ini ya, Lek. Yang penting adalah bagian daleman sini. Nah, di bagian sepul Lek Mono sudah menyebutkan alasannya kenapa. Karena ini apabila terlalu kotor dan menyentuh di bagian keren ataupun sepulnya, nanti kelama-kelamaan sepul akan gampang sekali mati. Ya, itu sudah ada penjelasannya khusus di bagian situ. Oke. Nah, oke, sudah kenceng dan sekarang kita tinggal memasang bautnya ya. Memasang bautnya. Untuk bautnya menggunakan ini ya, Lek, baut 14an, ini masih standar ya. Oke. Dan sekarang kita akan cengke. Nah, cara pengencengan manual apabila ingin mengetahui cara manualnya, Lek Mono juga sudah ada video nih cara ngencengin manual ya. Ini jadi bagian pickup ini Lek Mono ganjel. Ya, dapat di as sini, as persneleng itu sudah ada ya, karena sudah ada impact jadi tidak memakai cara itu lagi, oke? Oke, sekarang kita kencengke dari magnete. Oke, kalau sudah benar-benar kenceng ya, kalau sudah benar-benar kenceng, kita lap dulu di bagian yang mau kita lem. Nah, itu kenapa, Lek, nggak diganti yang baru saja, karena packing yang orinya masih bagus. Dan kita cuci juga di bagian daleman sepul ini ya. Nah, ini kan packingnya masih bisa dipakai ya, jadi kita tidak mengganti dari packingnya. Yang pertama packingnya masih bagus, dan yang kedua packingnya ini kan masih ori nih ya. Jadi sekarang kita akan mencuci dulu dari ini baknya. Oke, Lek, dan sepul-sepul tiger seperti ini apabila gramnya itu terlalu banyak di dalam magnet sini, maka mengakibatkan sepul ini gampang sekali mati ya, terutama di bagian gulungan sepul AC ya. Itu usahakan benar-benar bersih. Jadi seperti itu. Angin, Bu. Sekarang kita bersihkan saja. Kita lap bersih dulu dari packing-packingnya yang bekas ada lem-lemnya ini ya. Kita bersihkan dulu. Nah,
seperti ini. Oke, kalau sudah benar-benar bersih dan kering, maka kita akan memberi lem ulang ya. Memberi lem ulang di bagian bak ini ya. Kita beri lem tipis. Oke, kita beri lem dulu tipis aja di bagian sini, jangan terlalu tebal ya deh, untuk packing-packingnya ini tipis saja, tapi yang penting rata. Ya. Aja pin. Gak apa-apa wong bocor urane. Aja apa-apa nyolot kamprate lho. Aja apa-apa nyolot kamprate. Lha weh. Ecelek-ecelek kuwi karete kliwat. Karete pedhot ya. Lah bongkar mesin kok. Apa nih? Lah oline sawiti kok. Oline wis sawiti wis. Oke, proses pengeliman sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke pemasangan bae ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan ya. Karena sambil ngoceh bikin tutorial ya, Lek ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita pasang dari gigi double starter ya. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, kemudian kita pasang dari baknya ya. Nah, di bagian sini itu dibersihkan ya, dibersihkan. Karena waktu nanti kita mengelem kalau tidak bersih itu mengakibatkan nanti akan rembes terus ya. Karena lem terkena oli ya di bagian pemasangan double ini ya. Sekarang kita pasang. Oke, dan kalau sudah kencang maka kita akan membaut dari bak ini ya. Kita baut dulu. Di video Lemono sudah banyak sekali menyebutkan ya tentang baut-baut crankcase tipe Tiger ini, bahwa panjangnya ini apabila dimasukkan seperti ini kurang lebih 1 cm itu sudah banyak sekali di video-video Lemono. Jadi buat teman-teman tidak bingung ya, ini baut ini terlalu panjang apa enggak ya. Nah, itu kan kebanyakan seperti itu loh. Nah, jadi kalau kurang lebih 1 cm itu sudah positif pas dan tidak terlalu panjang, maka nanti hasilnya akan benar-benar sesuai ya, dia itu mau rapat. Daripada nanti daripada nanti bautnya terjadi dol.
Oke, sekarang kita kenceng ya. Di sini Lemono akan menggunakan impact, tapi buat teman-teman jangan menggunakan impact ya, karena impact ini fungsinya hanya untuk memasukkan, bukan buat ngencengin ya. Nah, cara pengencengannya tetap menggunakan T manual ya. Nah, biasakan seperti itu supaya baut tidak dol. Oke, dan sekarang kita akan tutup bagian tutup magnetnya ini ya, kita tutup karena tadi awalnya bocor. Itu harusnya mengganti silnya ini ya. Nah, dikarenakan silnya ini butuh gemuk dan kebanyakan untuk dari bawaan spare part itu tipis ya, yang sil ini loh ya. Bawaan spare part itu agak tipis, kurang gemuk, jadi kita beri lem saja. Nah, caranya seperti itu loh ya. Untuk mencegah supaya tidak terjadi bocor. Jalur lem aku, jalur lem. Nah. Oke, kita beri lem seperti ini ya, kita beri lem muter. Oke, sekarang bagian atas juga kita beri lem sedikit saja. Nah, pengencengannya karena sudah diberi lem seperti ini, pengencengannya tidak perlu pakai tenaga ya, karena ini nanti kalau kering dia itu seperti sil atau jadi seperti karet. Nah, pengencengannya tidak perlu pakai tenaga, set gitu aja sudah cukup. Oke, dan yang bagian yang atas. Oke, dan sudah selesai. Nah, sekarang kita sambung bagian kabel ini. Kabel pulsar ketemu pulsar, kabel pulsar warnanya biru kuning ya, biru leres kuning untuk tiger ini sendiri. Orang mancep. Saya nggak mau kenceng, jadi kita tang saja untuk soketnya ini supaya bisa menjadi lebih kencang. Tapi yang nggak kencengi yang mana ini? Apakah karetnya sini? Nah, kita tarik ke bawah dulu. Oke, kemudian yang bagian atas ya, ini kita kencengke, kita jepit pelan-pelan. Nah, oke. Koyoknya terlalu kecil. Oke, dan kemudian kita coba masukkan. Oke, sudah bunyi klik berarti tandanya sudah aman. Nah, kabel sebule
kemudian sudah selesai. Kemudian untuk kabel netral caranya adalah di bagian sini ya, sebentar. Nah, di bagian sini ada ringnya kecil ini ya, Lek. Kita tekan masuk set. Nah, di sini ada lubang. Si kabel ini kita masukkan ya, kita masukkan ke arah sini. Tang lincip, Bu. Agak susah, kita cari tang dulu. Kita cari tang dulu. Tang lincip. Oke, kita tang dulu bagian ujungnya ini. Nah, supaya dia itu berposisi lurus. Nah, kemudian kita pasang saja, kita tekan seperti tadi. Oke, dan kemudian kita masukkan. Oke, kalau sudah masuk baru kita pasang ya, dari bautnya atas juga. Pengunci kabel kita kencengke menggunakan, untuk standarnya itu menggunakan baut 8. Oke, kalau sudah kenceng, Lemono di depan tadi sudah bilang bahwa olinya ini habis ya. Dikarenakan tadi banyak gram dan terjadi kamprat ketengnya itu terjadi aus, maka kita akan ngetap juga dari si tatapan oli ini. Nah, fungsinya untuk apa, Lek? Fungsinya untuk membersihkan dari saringannya. Yang jelas saringan ini kotor banget ya, karena waktu kita membuka dari bak mani tadi sudah kelihatan bahwa si kampratnya itu terjadi aus dan membekas, ataupun bekas ausnya itu ikut oli ya, karena sangat kecil-kecil sekali. Nah, kita buka saja dulu. Dan sekarang kita perhatikan kalau oli ini benar-benar habis, karena untuk standarnya kalau kita posisi standar 2 tidak kita miringkan maka terjadi tumpah. Nah, itu tadi kan nggak tumpah, lantai toh. Nah, olinya habis. Nah, seperti ini, Lek, contohnya. Kenapa di video-video Lemono sangat banyak sekali menyebutkan tentang saringan ini ya, tentang saringan ini. Walah, lah karete sensioner cuil. Nanti kita coba nyalakan dulu ya. Nah, ini harus dibersihkan. Saringan ini harus dibersihkan karena ini nanti akan mengganggu sirkulasi oli dari bawah mesin ini, dari bawah sini menuju ke bagian noken as. Nah, itu kalau dibiarkan lama kelamaan noken as akan menjadi baret. Jadi seperti itu. Sekarang kita bersihkan saja dari saringan ini. Nah, benar-benar habis tol ini. Nah, olinya benar-benar habis, nggak ada 100 mili ya, nggak ada 100 mili. Sekarang kita bersihkan saja si saringannya ini ya, kita bersihkan. Oke, dan kita semprot. Motor ini jadi motor kering, Lek. Maksudnya motor kering nggak pakai ali ya. Harusnya pakai standpad ini. Oke, dan sekarang buka tutup kono, Bu.
Buka tutup kono. Oh. Oke, dan di sini oli bener-bener habis, nggak ada 100 mili ya. Oli bener-bener resik. Oke, sekarang kita akan ngisi dari olinya dulu. Kita bersihkan dulu di bagian sini ya. Di bagian kita semprot dulu di bagian mesinnya. Kita semprot dulu. Oke, nah sekarang sambil menunggu agak kering, kita bersihkan saja. Let's go bang. Oke, dan menunggu agak kering, sekarang kita akan memasang di bagian tutup noken dulu ya, karena yang belum terpasang di bagian tutup noken dan double statre ya, belum kita pasang. Oke, sekarang apabila ingin mengganti dari teman-teman, ingin mengganti dari pakinya, diganti aja. Dikarenakan ini masih bisa dipakai, jadi kita memberi lem saja cukup. Nah, kalau baru apakah harus diberi lem, Le? Nah, Lemono sudah menyebutkan di banyak sekali video Lemono bahwa kalau misalnya itu harusnya pakai lem ya dipakein, kalau enggak ya enggak perlu. Saya urung tak tutup, saya dulu tak masang tutup noken nih saya. Oke, dan sekarang kita baut saja. Nah, kita pasang. Ingat, panjang bautnya apabila ditempelin saja itu kurang lebih 1 cm ya, kurang lebih 1 cm. Itu sudah banyak sekali di video-video Lemono. Di saat Lemono merakit tipe motor GL ini ya, mau CB, mau Mega Pro, mau Tiger, itu sudah Lemono sebutkan semua. Dan cara-cara manual ngenceng ini Lemono juga sudah membahas di situ sambil memasang. Nah, bisa dicek aja video Lemono saat perakitan. Oke. Nah, sekarang kita akan memasang dari dinamo nih. Ya, pemasang dari dinamo nih. Oke, di sini Lemono akan menjelaskan bahwa rembes itu biasanya dari si dinamo ini ya, dinamo ini terjadi rembes ya. Karena saat waktu kita memberi lem di bagian sini ya, bagian sini kita lupa membersihkan di bagian dalam yang Lemono sebutkan di depan tadi, dan kita lap di bagian depan tadi. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita beri lem saja bagian sini muter. Nah, seperti ini. Lem ini tidak perlu banyak, yang penting rata, jadi seperti itu, dan juga nggak usah terlalu tebal. Kita lem. Oke, dan kemudian kita pasang. Oke, dan sekarang kita geser untuk mengencengin dari baut dinamonya ini ya. Kita geser dulu. Oke, bautnya itu standarnya adalah 10-an ya, 10-an. Pokoknya saat ditancapin seperti ini kurang lebih 1 cm ya, kurang lebih 1 cm ya. Kabel masanya jangan lupa.
Oke, kita pasang kembali. Kunci sepulan, Bu. Ning kono. Kita kencengke dulu dari baute. Anu sing ring, pas ring. Sing leweh lah, anu lah. Kita kencengke dulu. Sebentar. Mudah-mudahan mesin ini nanti mau nyala dan aman ya, mudah-mudahan. Karena tadi kita buka, waktu kita membuka, biarpun dia mesin nyala, tapi dia geser 3 gigi. Nah, 3 gigi kok bisa nyala, Le? Nah, itu sudah ada videonya di bagian top noken. Nah, kalau sudah mengikuti video Lemono sudah menjelaskan banyak hal di bagian situ. Oke? Nah, oke, dan sekarang kita lanjutkan. Ini oli kita isi ini enggak apa-apa, bisa kita pasangin. Ini tutup ya. Saya dulu. Kita pasang dulu dari baut tap-tapannya. Apabila kelihatan dari packingnya ini mimpes, maka kita akan memberi lem ya. Kita akan memberi lem bagian ujungnya sini saja, kemudian kita ratakan. Oke, dan kemudian kita akan memasang. Wis. Oke, sambil kita mengisi olinya ya, olinya diisi dulu. Sekarang kita akan memasang dari baut double starter ini ya. Nah, kita pasang dulu dari baut double starter. Baut double kabel dinamone yang dari aki mengarah ke dinamo ini loh ya. Kabel dari aki mengarah ke dinamo. Nah, caranya tadi kalau misalnya nggak bisa dilepas, bisa lepas dari karburatornya, itu sudah Lemono sebutkan di depan tadi ya. Oke, dan sekarang kita tutup kembali. Oke, dan kita coba nyalakan, mudah-mudahan mesin bisa nyala ya. Mudah-mudahan mesin bisa nyala. Oke, sekarang kita nyalakan dari mesinnya.
motor ini suaranya masih kacar, tetapi di bagian kop. Nah, untuk suara setang seperti setang tadi sudah hilang ya. Tadi berasal dari kamprate yang kendor tadi. Nah, sekarang bagian titik parah. Titik parah itu disebabkan karena kemungkinan besar oli habis tadi ya. Sekarang kita nyalakan dulu. Karena mati-matian nih, mesinnya ini mati-mati terus ya. Saya tak setel karburator ya. Obeng biru. Obeng biru. Oke lah, dan sekarang kita perhatikan dari kondisi ini. Di sini baut sudah diganti 10-an. Untuk setelan angin dia itu dibuntu total menggunakan baut 10-an ya. Jadi kita nggak usah utek-utek. Dan sekarang kita hanya ingin memeriksa dari oli ini naik apa enggak ya. Kunci klep, kunci tutup klep. Oke, sekarang kita buka saja. Kita buka dari tutup klepnya ini, kita cek mau naik apa tidak ya. Karena kondisi karburatorku juga sudah dibuntu, dalam artian dikasih baut 10-an mati ya. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan oli ini. Oke, oli mau lancar ya, mau lancar.